Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Apakah sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap. Alhamdulillah, kalau sudah siap, di sini Ibu akan meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa sebelum belajar. Mau siapa ya? Siapa yang mau memimpin? Mas Homai, mau? Oke, Mas Homai silakan untuk memimpin berdoa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma taktana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Homai sudah memimpin berdoa. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan melakukan presensi. Nah, siapa sih yang tidak hadir pada hari ini? Oke, yang pertama Ahmad Humaidi, ada ya? Hadir Ahmad Humaidi. Lalu Miftahul Fatoni. Hadir. Oke, berarti Humaidi hadir, Miftahul Fatoni juga hadir. Berarti hari ini hadir semua ya? Ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pelajaran, biar kita semangat nih. Nah, Ibu punya jargon. Jargonnya itu tepuk semangat. Ada yang tahu gimana tepuk semangat? Belum tahu. Oke, jargonnya begini. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, hu, ha, hu, ha, gitu ya. Oke, kita coba. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Oke. Nah, berarti karena tadi sudah semangat semua, kita langsung masuk pada pembelajaran hari ini. Nah, pelajaran hari ini itu tentang apa sih Ibu? Gitu. Pelajaran hari ini itu tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, ini dia. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, perkembangan teknologi transportasi itu apa sih Ibu? Gitu kan? Nah, biar kalian itu bisa paham, di sini Ibu ada bacaan. Yang mana kalian harus baca ini dulu, baru nanti bisa paham apa sih itu perkembangan teknologi transportasi. Nah, ini buat Mas Miftahul Fatoni dan ini untuk Mas Ahmad Humaidi. Nah, silakan dibaca dulu ya. Oke, sudah ya? Sudah dibaca semua ya? Sudah. Oke, di bacaan itu menceritakan tentang apa sih? Transportasi. Transportasi yang ada di rumah Paman. Nah, kalau begitu tadi sudah membaca hasil bacaannya, isi bacaannya di situ terdapat contoh-contoh alat transportasi, yakni pada gambar. Nah, pada gambar itu ada transportasi delman, yang mana itu merupakan transportasi sebelum adanya perkembangan teknologi delman itu. Sekarang
sudah tidak ada Ibu. Sekarang sudah jarang yang menggunakan delman seperti itu. Nah, kalau yang ada saat sekarang ini, transportasi yang kalian ketahui itu apa aja? Ibu minta contoh, 3 contoh deh dari kalian yang ada pada hari ini ya. Siapa yang mau mengasih contoh? Ada yang mau mengasih contoh? Acungkan tangan. Oke, Mas Miftahul Fatoni. Oke, apa Mas? Yang pertama, transportasi apa? Sepeda ontel. Sepeda ontel, bagus. Yang kedua, apa lagi? Sepeda motor. Sepeda motor. Yang ketiga, ada lagi? Mobil. Mobil, oke. Selanjutnya Mas Homai. Nah, Mas Homai, ada 3 contoh alat transportasi apa aja nih Mas Homai? Pesawat. Oke, bagus sekali. Yang pertama itu pesawat. Yang kedua, Kapal laut. kapal laut. Wah, betul sekali. Yang ketiga, yang terakhir. Apa lagi ya yang terakhir? Tadi sudah ada yang di udara, yang di laut. Nah, yang di darat. Beca. Wah, bagus sekali Kak Homai. Nah, jadi dari yang kalian sebutkan tadi, alat-alat transportasi tadi, baik itu yang disebutkan oleh Mas Miftahul Fatoni, terus yang disebutkan oleh Mas Ahmad Humaidi, itu ada 3 alat transportasi, yakni yang ada di darat, ada di laut, dan ada di udara. Nah, sedangkan itu dibagi lagi menjadi 2. Ada yang sebelum adanya perkembangan dan yang setelah adanya perkembangan teknologi transportasi. Contohnya seperti yang disebutkan oleh Kak Homai tadi. Nah, ada yang menyebutkan beca Ibu. Nah, sedangkan yang Mas Miftahul Fatoni menyebutkan apa? Menyebutkan sepeda ontel Ibu. Nah, itu merupakan alat transportasi sebelum adanya perkembangan teknologi transportasi, karena adanya pada zaman dulu, walaupun sekarang masih ada, tetapi sudah tergantikan oleh alat transportasi yang semakin berkembang menurut adanya zaman seperti itu. Nah, oke. Karena tadi sudah menyebutkan alat-alat transportasi, tadi juga sudah membaca teks bacaan ini yang berlibur ke rumah paman. Dan lalu di sini Ibu akan meminta kalian untuk menggarisbawahi ide pokok yang ada pada bacaan yang telah kalian baca yang tadi. Nah, ide pokoknya apa? Nah, kalian menggarisbawahi, oke? Oke, silakan untuk digarisbawahi. Sudah ya, digarisbawahinya ya? Ya. Sudah. Nah, ide pokoknya apa itu? Ide pokok dalam bacaannya? Alat transportasi. Alat transportasi, pintar sekali. Nah, selanjutnya di sini karena kalian sudah menggarisbawahi ide pokoknya, nah Ibu mau minta kalian untuk menguraikan ide pokok yang sudah kalian garisbawahi. Misal alat transportasi. Nah, alat transportasi itu begini Ibu. Alat transportasi itu begitu Ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian menjelaskan di depan. Ada yang berani maju ke depan? Siapa? Oke, Mas Homai, pintar sekali. Bagus, ayo maju Mas Homai, maju ke depan. Nah, oke, dijelaskan mengenai ide pokoknya yaitu alat transportasi. Alat transportasi itu apa? Oke, yuk dijelaskan. Alat transportasi itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Dan alat transportasi ada 3 macam, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Kak Homai. Oke, dah, boleh duduk. Nah, dari penjelasan Kak Homai tadi bahwasanya alat transportasi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, betul sekali, karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada alat-alat transportasi, yakni contohnya seperti sepeda, mobil, kereta, bus, dan semacamnya. Nah, selanjutnya yang kedua katanya Kak Homai tadi, alat transportasi itu ada 3 macam Ibu. Ada jalur darat, ada transportasi
sudah tahu mengenai alat transportasi itu apa, terus macam-macamnya. Tadi disebutkan oleh Kak Muhammad bahwasanya macam-macamnya itu ada 3. Nah, selanjutnya biar kalian itu paham mengenai perkembangannya. Nah, karena di sini ya kita membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, agar kita bisa paham mengenai perkembangan ini, nah ada fase di mana ada sebelum perkembangan dan setelah perkembangan. Contohnya yang sudah Ibu kasih contoh tadi sebelumnya di awal. Contohnya seperti beca itu sebelum ya, karena beca itu masih menggunakan tenaga manusia di kayu seperti itu. Sedangkan sekarang sudah banyak motor, banyak mobil seperti itu. Bahkan sekarang ada ya becak yang menggunakan sepeda motor. Ada yang pernah lihat? Saya betul sekali, ada yang pernah lihat berarti. Karena becak sekarang ini nggak cuma yang di kayu kan. Kalau dulu zamannya Ibu itu becak itu hanya di kayu, biasanya bapak-bapak, kakek-kakek yang kayu. Nah, sedangkan sekarang udah banyak sekali becak yang menggunakan sepeda motor. Jadi bukan menggunakan tenaga manusia lagi, tetapi menggunakan BBM, yakni bahan bakar minyak atau yang biasa kita sebut dengan bensin. Oke, di sini Ibu akan membuat tabel, yakni di sini ada sesudah dan di sini sebelum. Nah, Ibu di sini punya gambar. Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar, yang mana gambar ini merupakan gambar alat-alat transportasi, baik itu yang sesudah adanya perkembangan dan sebelum adanya perkembangan. Nah, nanti kalian akan Ibu minta untuk memilih salah satu di sini. Memilih salah satu gambar di sini secara acak dan kalian tidak boleh melihat. Nah, di sini Ibu akan perlihatkan seperti ini. Bagian putihnya yang kalian lihat. Nah, lalu kalian memilih salah satu dari depan Ibu. Jadi kalian maju ke depan. Paham ya? Jadi kalian maju ke depan, memilih salah satu gambar di sini, misal ini. Nah, kalian lihat gambarnya. Oh, gambarnya ini gambar pesawat Ibu. Berarti kalau gambar pesawat itu ada di sesudah atau sebelum? Sesudah. Nah, pintar. Jadi nanti kalian akan menempelkannya di sini, di sesudah seperti itu. Oke, paham ya? Ya. Oke, paham. Oke, selanjutnya bentar Ibu ambil lem dulu di sini untuk merekatkan. Nah, merekatkan ini nantinya. Oke, yang mau maju pertama siapa ini? Oke, Mas Miftahul Fatoni. Ayo Mas, maju dulu Mas. Maju ke depan Mas. Nah, di sini sebentar ya, dikocok dulu. Oke, dikocok dulu ininya. Nah, ini. Mau pilih yang mana? Dipilih salah satu. Terserah mau ambil yang mana. Nah, gambarnya apa itu? Becak. Oke, gambar becak. Kalau gambar becak itu ada di sebelum atau sesudah ya? Nah, silakan ditempel. Ditempel di sesudah adanya transportasi atau sebelum. Kalau becak itu sebelum atau sesudah ya? Oke, pilihannya Mas Miftahul Fatoni di sini sebelum. Oke, ada 3 kesempatan Mas. Jadi Mas di sini, Mas Tony di sini memilih 2 lagi. Memilih 2 gambar lagi. Ayo, mau pilih yang mana? Oke, memilih gambar apa gambarnya? Sepeda motor. Gambarnya sepeda motor. Gambar kedua itu sepeda motor. Kalau sepeda motor itu biasanya sesudah atau sebelum ya? Silakan ditempel Mas. Oke, sepeda motor itu sesudah adanya perkembangan. Nah, selanjutnya gambar yang terakhir, silakan ini dipilih. Ada 1 kesempatan lagi, mau yang mana?
kalau dokar itu sesudah atau sebelum ya? Oke, sebelum. Nah, selanjutnya di sini memilih satu gambar lagi. Satu gambar lagi, mau pilih yang mana? Oke, gambar yang kedua itu apa, Mas Homai? Gambar kereta api. Wah, betul sekali. Kalau kereta api itu gambar yang termasuk ke sebelum atau sesudah ya? Ditempel lagi Mas Homai. Masuk kemana? Oke, sesudah. Oke, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya pilihan terakhir. Nah, gambar terakhir di sini mau pilih yang mana? Kak Homai, sebentar diangkat dulu. Nah, ini pilihan terakhir. Mas Homai mau pilih yang mana? Oke, ada apa itu Mas gambarnya? Gambar perahu kapal laut ya, itu gambar kapal laut. Nah, kalau kapal laut itu masuk ke alat transportasi yang mana? Sebelum atau sesudah ya? Ini ditempel. Oke, sesudah. Nah, terima kasih Mas Homai. Silakan boleh duduk lagi. Nah, oke, kita bahas ya tadi ya pilihan-pilihannya ya. Yang punya Mas Tony. Nah, Mas Tony tadi kebagian di beca ya. Beca, terus sepeda motor sama bajai. Oke. Beca di sini masuk sebelum. Oke, sudah betul. Terus sepeda motor masuk sesudah juga betul. Dan yang terakhir bajai. Nah, bajai itu masuk sebelum, itu juga betul. Nah, selanjutnya yang punya Mas Homai kereta. Nah, kereta masuk sesudah Ibu. Betul juga. Terus yang kedua dokar. Dokar itu masuk sebelum, itu juga betul sama seperti yang ada di teks ya. Dan yang terakhir yaitu perahu ataupun kapal ya. Kalau ini kapal laut itu masuk ke sesudah. Tapi di sini Ibu ada gambar seperti kereta api dan juga apa ya? Nah, perahu. Di sini ada kereta api dan perahu. Tapi perahunya ini masuk pada, kan kalau di sini masuk ke sesudah ya. Tapi perahu yang di sini harusnya sebelum, karena ini perahu model sebelum adanya perkembangan transportasi. Nah, ini sebenarnya bukan perahu ya. Ini kalau kalian pikir mungkin ini seperti perahu Ibu karena ada di laut gitu ya kan, kalian pikirnya begitu. Tapi ini namanya rakit. Nah, jadi orang-orang dulu kalau cuma mau menyeberang dalam jangka waktu yang sedikit itu menggunakan rakit yang di kayu, sama seperti adanya perahu seperti itu. Tapi bentukannya seperti ini. Jelas ya? Jelas? Nah, oke. Berarti sudah paham ya di sini ya mengenai alat transportasi sebelum dan sesudah adanya perkembangan teknologi transportasi. Nah, selanjutnya karena kalian sudah paham mengenai alat transportasi dan juga sudah paham macam-macamnya, sudah tahu yang mana yang termasuk pada sebelum dan sesudah adanya perkembangan. Nah, di sini Ibu akan mereview lagi pada teks yang sudah kalian baca. Nah, teks yang kalian baca di situ ada gambarnya. Gambarnya itu gambar apa? Gambar delman atau dokar. Nah, di situ ada atapnya tuh. Di atas penumpangnya, di belakang Pak Kusir itu ada atap. Atapnya berbentuk persegi. Nah, persegi itu seperti apa Ibu? Nah, seperti atap itu, seperti atap delman atau dokar. Yang mana seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, begini. Nah, kenapa Ibu? Kenapa mau membahas tentang persegi? Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang keliling persegi. Akan menjelaskan tentang keliling persegi. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang keliling persegi. Nah, keliling persegi itu apa sih Ibu? Nah, pertama karena kita akan membahas tentang
AB. Yang samping sini sisi BC. Selanjutnya samping sini sisi CD. Nah, yang sini sisi DA atau AD. Oke, sama aja. Nah, selanjutnya untuk mencari keliling persegi, nah, rumusnya itu adalah sisi kali sisi. Karena sisinya ada 4, jadi dikali 4. Nah, di sini misal untuk sisi AB, karena persegi itu sisinya sama panjang, yakni kalau sisi AB itu 2 cm, misal ada 2 cm. Nah, terus BC itu ada 2 cm. Nah, jadi untuk keliling perseginya itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, jadi panjang sisinya itu adalah penjumlahan dari seluruh sisinya, baik dari sisi AB, BC, CD, DA, seperti itu. Sudah paham ya mengenai keliling ya? Lalu nanti kalau kalian disuruh mencari tentang nilai dari keliling persegi ini, kalian jumlahkan yang ini. Oke, karena tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai keliling persegi, nah ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Keliling itu apa sih? Perjumlahan. Oke, Mas Miftahul Fatoni mau menjawab. Apa itu Mas kelilingnya Mas? Penjumlahan dari seluruh sisi. Penjumlahan dari seluruh sisi. Oke, betul. Jadi keliling itu adalah jumlah ini ditambah jumlah ini ditambah jumlah ini dan ditambah jumlah ini. Nah, selanjutnya kalau Ibu minta contoh, nah misal dalam kehidupan sehari-hari, misal di ruangan ini ataupun di rumah kalian. Nah, contoh adanya benda yang memiliki keliling persegi itu apa? Ada yang tahu? Oke, Mas Miftahul Fatoni, apa contohnya? Figura. Selanjutnya, Somai, ada yang kepikiran nggak? Contohnya apa ya Ibu? Gitu. Meja. Oke, meja. Jadi bidangnya pada meja itu ya Mas ya. Nah, betul sekali. Jadi dari jawabannya Mas Alfi sama Mas Miftahul Fatoni dan juga Mas Humaydi, ada contohnya yaitu figura dan bidang pada meja. Nah, karena kalian sudah paham, tadi juga sudah Ibu tanya mengenai kesimpulan dan keliling itu apa, sudah tahu. Lalu kalau kalian disuruh memberikan contoh tadi juga sudah bisa menjawab. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk menjawab soal dari Ibu. Nah, ditulis ya soalnya ya. Nah, soalnya yakni kalian harus menentukan nilai keliling pada persegi berikut ini. Nah, di sini Ibu mempunyai satu persegi, yakni persegi ABCD dengan panjang sisi. Nah, panjang sisinya itu di sini adalah 3 cm. Jadi berapakah nilai keliling perseginya? Oke, boleh ditulis lalu setelah itu dikerjakan. Oke, sudah ya, sudah selesai ya mengerjakan soalnya ya. Sudah, oke. Kalau sudah selesai sini, dikumpulkan ke depan, dikumpulkan ke Ibu. Oke, Ibu punya Mas Miftahul Fatoni dan ini punya Mas Humaydi Asy'ari. Oke, nanti Ibu koreksi ya hasilnya ya. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui ataupun
lilin. Nah, selanjutnya kalian akan belajar tentang bagaimana cara membuat suatu karya. Contohnya yakni seperti pada gambar yang sudah kalian baca, pada teks yang kalian baca, terdapat gambar delman atau dokar. Nah, kalian nanti akan ibu berikan bagaimana caranya membuat delman atau dokar. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang mana untuk membuat suatu karya di sini, ibu akan memanfaatkan 3 teknik. Yakni yang pertama ada teknik potong. Selanjutnya yang kedua ada teknik lipat, dan yang terakhir ada teknik sambung. Nah, teknik potong itu apa, Ibu? Teknik lipat itu bagaimana, Ibu? Ataupun teknik sambung itu bagaimana, Ibu? Nah, teknik potong itu adalah teknik di mana kalian memotong ataupun memisahkan suatu benda ataupun media menjadi 2 bagian atau lebih. Seperti itu contohnya apabila kalian memotong kertas, misal memotong menggunakan gunting ataupun memotong menggunakan pisau atau cutter atau silet. Nah, itu kalian bisa memotong bagian itu ataupun membagi 2 atau membagi 3, membagi 4 dan sebanyak yang kalian mau. Nah, selanjutnya untuk teknik lipat. Nah, teknik lipat itu apa, Ibu? Nah, teknik lipat itu merupakan cara suatu teknik ataupun cara kalian itu melipat suatu benda. Misal seperti kertas. Biasanya yang sering dilipat itu kertas origami. Nah, kalian melipat kertas tersebut sehingga membentuk menjadi suatu karya. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada teknik sambung. Nah, teknik sambung itu apa? Teknik sambung itu adalah teknik menyambung ataupun kalian menyatukan 2 bagian ataupun yang sudah kalian potong sebelumnya, kalian sehingga membentuk menjadi suatu karya. Oke, sudah paham mengenai 3 teknik ini, mengenai 3 teknik yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya. Oke, sudah ditulis juga, sudah merangkum juga dari tadi, atau masih ada yang belum? Kalau masih ada yang belum, silakan sambil ditulis, dirangkum, diingat-ingat apa ya yang Ibu sebutkan tadi ya, apa ya yang Ibu jelaskan tadi ya, seperti itu. Atau sudah selesai semua? Ya. Oke, sudah selesai. Di sini ada yang mau membacakan hasil rangkumannya ke depan? Oke, Mas Tony, silakan Mas Tony maju ke depan dan membacakan hasil rangkumannya mengenai teknik potong, lipat, dan sambung. Sambil didengarkan ya penjelasan dari rangkuman Mas Tony. Teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian. Oke, betul. Selanjutnya, Teknik lipat adalah teknik dengan cara melipat sehingga membentuk seni. oke, sehingga membentuk suatu karya seni ya. Jadi dilipat sehingga membentuk menjadi suatu karya seni ataupun suatu benda. Nah, selanjutnya yang ketiga mengenai teknik sambung. Teknik sambung itu apa, Mas? Teknik sambung adalah cara menyatukan atau menyambungkan. Oke, cara menyatukan atau menyambungkan suatu benda, 2 benda yang sudah terpotong ataupun terpisah lalu disambungkan lagi sehingga menjadi suatu karya. Oke, terima kasih Mas Tony. Silakan boleh duduk kembali. Tepuk tangan dulu buat Mas Tony. Nah, oke. Karena tadi sudah paham mengenai teknik potong, teknik lipat, teknik sambung. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk pergi keluar kelas. Untuk apa, Ibu? Oh, kok mau pergi keluar kelas? Nah, nanti kalian di luar kelas akan mengamati berbagai macam alat transportasi yang ada di sekitar kita. Kalian amati ada alat transportasi apa saja ya yang ada di luar ya. Oh, ada sepeda, Ibu. Selanjutnya, oh ada sepeda, oh ada motor, Ibu. Selanjutnya, oh ada mobil, ada truk, ada bus, atau dan lainnya.
luar, kalian mengamati, kalian pilih salah satu alat transportasi yang kalian sukai. Setelah kalian menemukan alat transportasi yang kalian sukai, kalian bisa kembali lagi ke dalam kelas. Nah, Ibu beri waktu kalian untuk mengamati keadaan di luar kelas mengenai alat transportasi. Beri waktu sekitar 5 menit. Apakah cukup 5 menit? Oke, cukup. Berarti dari sekarang, oke, mari kita keluar belajar di luar kelas, mengamati alat-alat transportasi yang ada di luar kelas. Oke, ayo kita keluar kelas. Sambil dibawa ya catatannya ya. Catatannya dibawa biar kalian nanti bisa mencatat, oh saya suka alat transportasi ini. Jadi tidak lupa. Ya, dibawa. Sama alat tulisnya ya, sama alat tulisnya jangan lupa. Oke, mari kita belajar di luar kelas. Kita mengamati alat transportasi di luar kelas. Oke, sudah selesai ya. Tadi ya, sudah belajar di luar kelas ya, sudah mengamati alat transportasi yang ada di luar. Bagaimana belajar di luar kelas, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, tadi kan Ibu juga sudah meminta kalian untuk mencatat kira-kira alat transportasi apa yang kalian sukai. Nah, kalau kalian sudah mencatat, misal seperti Kak Homai, Ibu saya suka beca Ibu. Nah, misal Kak Homai suka beca. Nah, di sini Ibu akan meminta kalian untuk mendesain gambar becak. Nah, kalian menggambar gambar becak yang kalian sukai seperti apa. Ataupun misal Mas Rofi suka sepeda Ibu ataupun suka helikopter Ibu. Jadi kalian menggambar helikopter. Istilahnya di sini Ibu akan meminta kalian mendesain alat transportasi yang kalian sukai, yang sudah kalian amati tadi di luar kelas. Oke, silakan untuk menggambar desainnya terlebih dahulu. Selanjutnya, kalau sudah selesai, nanti kalian bisa kumpulkan di sini ke depan. Dikumpulkan ke depan Ibu. Oke, sudah selesai mendesain gambarnya, gambar transportasinya. Ya, sudah. Oke, kalau sudah selesai, sini dikumpulkan ke depan ke Ibu. Ibu mau lihat dulu. Kak Homai suka apa ya? Kak Miftahul Samani suka apa ya? Oke, selanjutnya. Nah, oke, di sini punya Mas Homai dulu. Nah, punya Mas Homai ini gambar, sukanya gambar sepeda ya Mas ya? Ya, sukanya gambar sepeda. Berarti nanti Ibu akan meminta Mas Homai di sini untuk membuat suatu karya. Nah, karyanya seperti apa Ibu? Karyanya sesuai yang sudah kalian gambar di sini. Jadi karena tadi mungkin di luar karena ada sepeda motor ya kan, atau ada sepeda BMX Ibu. Nah, tadi ada sepeda BMX di luar, makanya Mas Homai di sini menggambar sepeda BMX ya, karena gambarnya sesuai yang kalian amati di luar tadi. Betul sekali. Nah, jadi nanti Ibu akan meminta kalian untuk membuat suatu karya. Jadi kalian membuat karya. Di sini contohnya Mas Homai di sini menggambar desain BMX ataupun sepeda. Nah, jadi nanti Kak Homai diminta untuk membuat karya, yakni karya sepeda ini sesuai dengan desain yang sudah Mas Homai buat. Nah, selanjutnya, oke, ini Mas Homai, Ibu kembalikan ya. Jadi di rumahnya membuat karya yang sudah kalian gambar sebelumnya. Oke, di sini Mas Miftahul Fatoni. Nah, Mas Tony di sini mendesain gambar mobil. Nah, berarti Mas Tony di sini nanti akan Ibu minta untuk membuat karya alat transportasi sederhana berbentuk mobil. Oke, jadi itu ya. Nanti kalian mendapatkan tugas ini. Punya Mas Tony juga Ibu kembalikan sebagai ajuan nanti di rumah ya.
Nah, ini membuat karya ini. Oke, sudah paham ya mengenai gambarnya ya, mengenai tugasnya ya. Nah, Ibu jelaskan lagi mengenai gambarnya di sini, mengenai tugasnya di sini. Mas Tony paham mengenai tugasnya? Oke, apa coba tugasnya? Nah, itu makanya kalau Ibu menjelaskan didengarkan dulu, jangan bergurau, nanti tidak paham tugasnya apa. Apalagi ini merupakan tugas akhir. Nah, tugas akhir itu biasanya nilainya paling tinggi. Emang Mas Tony di sini tidak mau naik kelas, mau tetap di kelas ini sama Ibu? Enggak. Oke, berarti kalau mau naik kelas harus belajar dengan baik, mendengarkan Ibu dengan baik. Betul. Nah, jadi Ibu jelaskan lagi ya di sini ya. Ibu jelaskan lagi mengenai tugasnya. Tugasnya itu kalian diminta untuk membuat suatu karya, yang mana karyanya di sini kalian itu harus memanfaatkan bahan ataupun media bekas. Contohnya seperti apa sih Ibu? Bisa seperti punya Mas Komai mau membuat sepeda. Oh, saya mau membuat sepeda dari koran Ibu, nanti korannya digulung-gulung, nggak boleh. Terus bisa punya Mas Tony. Nah, Mas Tony mau membuat mobil. Oh, saya membuat mobil dari kardus Ibu. Nah, kardus itu kan juga bahan bekas ya, jadi boleh sekali. Jadi medianya itu harus dari bahan bekas dan juga harus memanfaatkan 3 teknik yang sudah Ibu jelaskan tadi di sini. Jadi ada teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Oke, jadi harus memuat ataupun mencakup dari 3 teknik ini. Sudah paham ya mengenai tugasnya ya? Ya. Oke, nanti tugas akhirnya ini kalian kumpulkan minggu depan, di minggu pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kalian harus sudah membawa karyanya ke sini, ke sekolah seperti itu. Boleh dibantu ya, karena ini merupakan tugas akhir dan merupakan pekerjaan rumah, kalian mengerjakannya di rumah. Boleh meminta bantuan ibu, bapak, atau kakak. Jadi kalian tinggal menjelaskan teknik-tekniknya seperti ini. Jadi boleh dibantu. Tetapi dalam artian dibantu di sini kalian bukan meminta dibuatkan ya. Kalian harus juga membuat, tapi dibantu oleh orang tua ataupun kakak seperti itu. Nah, oke, itu tadi sepertinya sudah menjadi pembelajaran terakhir, topik terakhir pada hari ini. Karena tadi kita juga sudah membahas banyak hal ya dari awal. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dari sama Ibu. Ada pertanyaan sebelum pembelajaran diakhiri, sebelum kita pulang, ada pertanyaan? Ada. Mas Tony mau tanya apa Mas Tony? Apa manfaat dari adanya transportasi? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi karena tadi kita membahas tentang transportasi ya, Mas Tony di sini bertanya tentang manfaat transportasi. Wah, berarti ini Mas Tony benar-benar berpikir kritis ya, benar-benar mengamati dan berpikir jauh seperti itu. Kenapa harus ada transportasi? Apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Nah, seperti yang sudah dijelaskan dari awal, bahwasanya alat transportasi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya transportasi di sini merupakan alat bantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan adanya perkembangan di sini, seperti yang sudah topik kita pada hari ini, yaitu perkembangan teknologi transportasi. Nah, makanya apa? Untuk mempermudah kita manusia dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya, misal kita tidak ada transportasi, kita seperti Mas Tony mau bermain ke rumahnya Mas Komai. Kalau jalan kaki jauh atau tidak? Jauh, tetapi dengan adanya alat transportasi, misal seperti sepeda. Nah, karena kan Mas Tony seperti ke sekolah menggunakan sepeda. Nah, kalau Mas Tony antara jalan kaki sama bersepeda atau rumahnya Mas Komai, mana lebih cepat? Lebih cepat jalan kaki atau bersepeda? Bersepeda. Nah, itu manfaatnya. Jadi juga selain membantu kita, juga meminimalisir
waktu yang kita tempuh. Kalau biasanya Mas Tony ke rumahnya Kak Humay itu sekitar 10 menit. Nah, tapi dengan mengendarai sepeda bisa cuma 5 menit seperti itu. Itu ya manfaatnya ya. Paham ya Mas Tony? Oke, sudah paham. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain sebelum Ibu tutup. Oke, tidak ada pertanyaan lagi, berarti sudah paham ya mengenai pembelajaran yang sudah kita lalui pada hari ini. Yang mana tadi kita sudah belajar banyak hal tentang teknologi transportasi, apa itu transportasi, bagaimana macam-macamnya, bagaimana perkembangannya sebelum adanya transportasi dan setelah adanya perkembangan transportasi. Terus kita tadi juga sudah belajar tentang keliling ya kan, terus juga belajar tentang teknik-teknik dalam membuat karya, yakni teknik membuat karya transportasi ya kan, berhubungan juga dengan transportasi. Nah, sudah banyak hal yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, di sini Ibu juga mengingatkan terakhir ya, Ibu ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya, tugas akhirnya apa? Membuat karya. Oke. Nah, tetap semangat belajar, jangan sampai bosan-bosan belajar. Dan Ibu juga di sini akan berpesan ke kalian, kalau ada ibu ataupun gurunya, entah itu walaupun bukan ibu yang dari sini, ibu siapapun ataupun bapak siapapun, nah harus didengarkan dengan baik. Kalian dapat meresapi, dapat menerima ibu itu dengan baik dan benar seperti itu. Jadi kalian nanti ketika ditanya itu paham, saat kalian sudah selesai pembelajaran juga paham. Oke, tetap semangat ya, tetap semangat belajar ya. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, di sini Ibu akan meminta satu siswa untuk memimpin berdoa sebelum kita pulang. Nah, di sini ayo, siapa yang mau memimpin doa sebelum pulang? Oke, Mas Tony lagi. Wah, ayo Mas Tony, silakan dipimpin untuk berdoa sebelum pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima 'allamtana waj'alna ilman nafi'an wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Tony sudah memimpin berdoa sebelum pulang. Nah, oke, selanjutnya di sini Ibu mohon maaf ya apabila terdapat salah kata ataupun salah sikap selama pembelajaran hari ini. Mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk tetap belajar, dan Ibu di sini mohon untuk pamit undur diri. Sekian dari Ibu. Kita ketemu lagi di minggu depan di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa juga untuk membawa hasil karyanya. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam